Di dalam Al-Quran, yaitu surah, ada nama surah Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ini surah ini tergolong surah Makkiyah, di mana pada saat awal kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di zaman itu sudah terkenal suku Arab, suku Quraisy atau orang Arab itu dia sudah memiliki kalimat syair, sudah pandai bersair, sudah pandai menulis. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu diutus, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pandai menulis, alias tidak pandai membaca. Hikmah yang pertama kita dapatkan, pertama Allah Subhanahu wa taala benar-benar memperlihatkan kepada hambanya bahwasanya Al-Quran itu adalah wahyu Allah, bukan perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak kala ayat ini turun, Nun wal qalami wa ma yasturun, dengan huruf nun, wal qalami wa ma yasturun, dan pena, pulpen, dan apa yang mereka tulis, terutama para penyair-penyair itu. Hikmah yang pertama kita dapatkan, huruf nun itu kalau kita buka Al-Quran itu mengandung banyak makna. Ada namanya nun sukun. Nun, huruf nun apabila bertemu dengan huruf lainnya itu mengandung arti, mengandung makna dan cara membacanya. Setiap kali kita sholat, kita baca an'amta, ada nun di situ. Dan nun bertemu dengan huruf yang lainnya, itu mengandung hukum bacaan. Seperti an'amta. Nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf ishar yang 6, maka cara membacanya harus jelas. Itulah yang dikenal dengan ishar, nun ishar. Nunnya harus jelas. An'am ta. Demikian pula dengan huruf mim. Mim bertemu dengan huruf selain huruf mim dan ba, itu mengandung arti. Namanya bacaan ishar syafawi. Dan sungguh luar biasa di era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tengah kemajuan penyair Arab pada waktu itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'annya dengan beberapa huruf hijaiyah yang membuat penyair-penyair Arab itu kagum. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya,
Alif lam mim. Alif lam mim, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu arti dan maknanya. Tapi sungguh luar biasa dengan kata alif lam mim. Yang pertama yang kita jumpai dalam surah Al-Qalam dengan awal surah Al-Baqarah ini pernah mendapatkan orang kaya, orang terkaya dunia adalah penemu keyboard yang tempat kita mengetik, alat kita mengetik itu tergolong orang terkaya dunia. Coba kita lihat. Artinya kehidupan kita ini di tengah desain teknologi, Allah pun tunjukkan kekuasaannya, bahwasanya manusia tidak bisa dipisahkan dengan pena, dengan penulisan. Dan itu adalah kebutuhan kita sekarang ini. Masya Allah. Sungguh luar biasa, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dengan awal surat Thaha dengan dua huruf Thaha. Dua huruf ini mengantar Umar bin Khattab masuk Islam, menganut ajaran agama Islam yang sebelumnya ingin memusnahkan atau memusuhi Nabi kita Muhammad beserta ajaran yang dibawa, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tak kalah dia tersentuh dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanyalah dibacakan surat Thaha. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Direnungkan dan direnungkan, Umar pun luluh hatinya dan menganut ajaran agama Islam. Jadi bacaan Al-Quran itu bukan panjang, bukan banyak dan sedikitnya, akan tetapi tergantung daripada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama berusaha bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayahnya kepada kita semua, terutama yaitu meyakini dan mampu membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah merupakan wahyu Allah dan memiliki keutamaan yang sungguh luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang membawa syafaat pada yaumul qiyamah. Semoga kita ini dapat mendapatkan pembelaan, syafaat dari apa yang telah kita baca, yaitu Al-Quranul Karim.